Amka Gentafong atau biasa dipanggil dengan Amka merupakan seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1986 di kota Takek, Laos. Amka menyambung pendidikan di kampus Sisavangfong dan lulus sebagai sarjana ilmu matematika. Ini membuat Amka pada tahun 2018 resmi menjadi guru matematika di SMA Fengsafang. Para Samka yang cantik membuat Amka pada saat itu langsung menjadi guru favorit di sekolahnya. Bahkan katanya pada saat itu para muridnya manggil Amka ini dengan sebutan ibu guru cantik. Tapi sayangnya di balik kecantikan dan keindahan paras wajah dari Amka, menurut kesaksian saudara dan para tetangga, katanya si Amka ini memiliki sifat yang posesif dan cemburuan kepada pasangan atau suaminya. Ini menyebabkan pada tahun 2009 ketika Amka menikah, umur pernikahannya itu hanya bertahan selama 7 bulan. Kemudian 5 tahun setelah perceraian pernikahan pertamanya itu, atau lebih tepatnya pada tahun 2014, Amka ini kembali menikah untuk yang kedua kalinya, di mana dalam pernikahan keduanya itu Amka dikaruniai seorang putri. Tapi sayangnya lagi-lagi umur pernikahan kedua Amka juga tidak bertahan lama dan hanya bertahan selama 3 tahun. Dan yang terakhir pada tahun 2019, Amka ini menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Tapi sekali lagi umur pernikahannya itu tidak bertahan lama. Bahkan kali ini hanya bertahan selama 3 bulan karena desas-desus kabar masalah perselingkuhan. Pada tahun 2020, Amka yang kini hidup seorang diri, dia pun memanggil adiknya dari kampung untuk tinggal di rumahnya. Semua itu Amka lakukan agar dirinya ada yang nemenin, sekaligus agar putrinya ada yang jaga saat dia bekerja. Pada awalnya semuanya pun berjalan dengan sangat lancar. Si Amka ini bisa kerja dengan tenang dan putrinya juga betah di rumah karena ditemani oleh adiknya. Hingga pada bulan Agustus ketika pandemi mulai melanda, Amka ini kedatangan tetangga baru yang merupakan seorang suami istri. Dia adalah Magdon Lazanom berusia 24 tahun, seorang teknisi perusahaan listrik di wilayah Vientiane, dan istrinya berusia 23 tahun yang identitasnya disembunyikan. Pada waktu itu karena proses pembelajaran yang diganti dengan cara Zoom akibat pandemi, Amka pun kini jadi sering di rumah. Ini membuat Amka dekat dengan keluarga kecil dari Magdon. Bahkan saking dekatnya Amka ini dengan Magdon dan istrinya, si Amka ini jadi sering meminta Magdon untuk perbaiki masalah kelistrikan di rumahnya, seperti kayak lampu, kabel, konslet, dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka dari kedekatan itu, hubungan Amka dan Magdon ini menjadi semakin dekat. Apalagi karena status Amka yang merupakan seorang janda 3 kali. Ini jelas buat Amka ingin menyicipi servisan dari Magdon. Hingga puncaknya suatu hari ketika istri Magdon ketiduran di rumah Amka, Amka pun sengaja pura-pura pergi dan ketiduran di sofa rumah dari Magdon. Magdon yang waktu itu melihat janda mulus tertidur di sofa rumahnya, dia pun langsung menservis perabotan milik Amka. Nah, semenjak saat itulah Amka ini jadi sering main dengan Magdon. Bahkan kini ketika istri Magdon sedang pergi belanja atau enggak berada di rumah, Amka pun gercep pergi ke rumah Magdon untuk minta servisan dari Magdon. Selama berminggu-minggu, Amka dan Magdon pun terus mengulangi kegiatan itu. Hingga pada suatu hari akhirnya kegiatan itu pun diketahui oleh adik Amka yang melaporkan kegiatan bejat itu kepada istri Magdon. Wah, ngedengar hal itu istri Magdon pun langsung tuh marah besar kepada Magdon. Ini membuat keduanya akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Tapi pada saat itu walaupun Magdon dan istrinya telah pindah rumah, katanya Amka dan Magdon ini masih melanjutkan hubungan gelapnya dengan ketemuan di hotel murah untuk memuaskan hasrat mereka. Padahal waktu itu menurut informasi yang beredar, jika saat itu si Amka ini memiliki seorang pacar bernama Agi, yang merupakan anak orang kaya dari keluarga Bapak Jambu dan Ibu Tole. Sebagai keluarga yang cukup terpandang di kota Vientiane, Pak Jambu dan Ibu Tole tentunya ingin mendapatkan menantu yang terbaik untuk putranya. Ini membuat keduanya sempat menolak hubungan Aging dengan Amka saat mengetahui status Amka yang merupakan seorang janda 3 kali dan memiliki 1 orang anak.
Tapi kata penolakan itu pun seketika berubah menjadi sebuah penerimaan saat Aking membawa dan mengenalkan Amka kepada orang tuanya. Semua itu gak lepas dari wajah cantik dan sifat lembut dari Amka yang memang memiliki keahlian untuk meluluhkan hati seorang. Apalagi ketika Pak Jambu dan Ibu Tole melihat putri Amka yang sangat menggemaskan. Hal itu pun semakin membuat keduanya merestui hubungan mereka. Semenjak saat itu Amka pun jadi sering main ke rumah Aking. Bahkan katanya waktu itu perbicaraan mereka ini sudah sampai ke tahap perencanaan untuk menikah. Namun pada bulan Juli pada tahun 2021, Pak Jambu yang waktu itu sedang minum-minum bersama temannya di sebuah penginapan. Dia ini gak sengaja bertemu dengan Amka yang habis menemui temannya dengan memakai pakaian yang cukup terbuka. Waktu itu Pak Jambu yang kaget melihat penampilan calon menantunya yang pamer paha dan dada. Dia pun nanya ke Amka, kenapa Amka memakai baju seperti itu. Amka pun menjelaskan jika dia memakai baju seperti itu karena ini bukan acara formal. Jadi dia mengaku bebas memakai baju apa saja. Tapi Pak Jambu yang sudah berpengalaman menghadapi wanita seperti Amka, dia pun sedikit mengeluarkan kata-kata kotor kepada Amka dengan maksud untuk menyindirnya, yang kemudian membuat Amka segera pergi dari penginapan itu. Singkatnya, beberapa hari setelah pertemuan yang tidak disengaja itu, Pak Jambu yang memiliki feeling buruk kepada calon mantunya, dia pun kemudian memutuskan untuk mengecat Amka, di mana Pak Jambu berpura-pura tahu apa yang dilakukan Amka di penginapan itu. Padahal aslinya dia ini gak tahu. Amka yang waktu itu termakan pancingan dari Pak Jambu. Dia pun dengan jujur mengatakan jika waktu itu dia menemui teman laki-lakinya, tapi dia mengaku tidak melakukan apa-apa pada malam itu. Pak Jambu yang mendengar pernyataan dari Amka, dia pun kemudian memiliki sebuah rencana untuk mengatas kesetiaan calon dari mantunya itu. Di mana pada bulan Agustus pada tahun 2021, Pak Jambu pun secara terang-terangan mengajak Amka untuk bertemu di sebuah penginapan. Di sana tanpa banyak basa-basi, Pak Jambu pun langsung minta Amka untuk main dengannya. Dan siapa sangka si Amka ini langsung mau dong. Tapi dia memasang tarif sebesar 5 juta kip atau sekitar 3,5 juta rupiah untuk sekali main ya tarifnya itu. Pak Jambu yang memang memiliki banyak uang, dia pun langsung sepakat dengan tarif itu, yang membuat kedua calon mertua dan calon mantu itu akhirnya main pada malam itu tanpa sepengetahuan dari Aking. Semenjak saat itu hampir kurang lebihnya selama 6 minggu, Pak Jambu pun terus mengulangi kegiatan itu bersama dengan Amka. Ini membuat Pak Jambu lambat laun bosan dan mulai meredakan Amka. Karena sejatinya Pak Jambu ini bisa memilih cewek yang jauh lebih cantik dari Amka. Karena memang Pak Jambu yang tergolong orang kaya di kota Vientiane. Ini jelas membuat Amka jadi marah kepada Pak Jambu. Dia pun mengancam akan memberitahu tindakan Pak Jambu kepada Ibu Tole. Tapi siapa sangka Pak Jambu pun mengatakan kalau semua itu telah diketahui oleh Ibu Tole. Karena ternyata rencana menjebak Amka itu telah direncanakan oleh keduanya. Wah, ngedenger hal itu Amka pun jelas gak habis pikir dengan kedua calon mertuanya itu. Ini kemudian buat Amka menceritakan semua itu kepada Aking. Bahkan Amka pun sampai berbohong jika dia sempat dipaksa begituan oleh Pak Jambu. Aking yang sangat terkejut mendengar cerita dari Amka. Dia pun kemudian langsung marah-marah kepada kedua orang tuanya. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Aking dan orang tuanya, di mana walaupun kedua orang tua Aking telah memberitahu semua kebusukan dari Amka, Aking yang sudah terlalu cinta dan bucin kepada Amka, dia pun mengatakan akan tetap menikahi Amka. Pak Jambu dan Ibu Tole yang tidak ingin hal itu terjadi. Mereka pun kemudian minta digandung Bu Tole yang bernama Paisan untuk bunuh Amka. Hingga singkatnya pada hari Minggu pada tanggal 17 Oktober pada tahun 2021, Amka yang waktu itu berniat untuk pulang seusai mengajar. Dia pun diikuti oleh sebuah mobil hitam yang kemudian mepet dan menembaknya, yang membuat Amka akhirnya meninggal di usia 35 tahun.
Kematian Amka membuat Pak Jambu, Bu Tole, dan Paisan ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Hakim Sofano, di mana setelah proses pengadilan yang panjang dan sedikit rumit, pada hari Selasa pada tanggal 3 Mei pada tahun 2022, Hakim pun memberikan hukuman penjara selama 21 tahun untuk Pak Jambu, kemudian hukuman kurungan penjara 17 tahun untuk Ibu Tole, dan 25 tahun kurungan penjara untuk Paisan. Sementara dengan hak asuh anak dari Amka kemudian diberikan kepada suami kedua dari Amka, yang juga merupakan ayah kandung dari anak tersebut. Wah, gimana menurut kalian? Apakah tindakan Pak Jambu dan Ibu Tole yang ingin mengecek kesetiaan calon menantunya itu bisa dibenarkan? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Ingat selalu buang sisi negatif dan ambil sisi positifnya. Dan seperti biasa, terima kasih.